Haleluya, selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diteguhkan dan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan setiap hari saudara akan didoakan dalam pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami, di mana di hari yang baru ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman Tuhan dan kami akan berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan kami siapkan hati kami, berkati kami melalui firman-Mu, taburkan firman-Mu dalam hati kami, kuatkan teguhkan kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita adalah dari 1 Petrus pasal yang kedua, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Di mana topik renungan yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah sebagai orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan, bagaimana seharusnya kita menjalani kehidupan kita. Saudara, berbicara tentang kebaikan Tuhan, sungguh besar, sungguh banyak, sungguh tiada terukur kebaikan-kebaikan Tuhan yang telah kita alami di dalam kehidupan kita. Kalau saat ini saudara coba merenungkan segala kebaikan Tuhan yang telah Dia anugerahkan kepada setiap saudara, dapatkah saudara menjelaskan dan menceritakan, menghitung segala kebaikan Tuhan yang telah saudara alami? Saudara, kalau kita membagi menjadi dua bagian besar, maka kebaikan Tuhan itu ada yang berlaku secara umum, di mana setiap hari kita mengalami kebaikan-kebaikannya dan semua orang juga mengalami kebaikan-kebaikannya. Kita mengalami pemeliharaan Tuhan, diberi matahari, diberi oksigen, ada hujan, ada terang, ada kenikmatan-kenikmatan yang lain yang Tuhan anugerahkan kepada setiap manusia di dunia ini. Tetapi yang jauh lebih berharga dari itu, yang tidak semua orang mengalami adalah kebaikan-kebaikan Tuhan secara khusus yang Dia nyatakan bagi orang-orang yang percaya kepada Dia di dalam nama Yesus Kristus. Di mana sebagai orang yang percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya, maka orang itu mengalami keselamatan yang pasti, mengalami kehidupan yang kekal. Dan itu anugerah kebaikan kasih karunia Tuhan yang tidak dapat diterima melalui harta, yang tidak dapat diperoleh melalui kemampuan, harta dan sebagainya. Tetapi itu semata-mata Tuhan beri melalui kasih karunia-Nya dan hanya dialami oleh orang-orang yang percaya kepada Dia. Dan dalam perjalanan hidup di dunia ini saudara, Tuhan juga menganugerahkan perlindungan-Nya, penyertaan-Nya oleh Roh Kudus-Nya, mujizat-Nya, pemeliharaannya dan sebagainya, yang juga hanya Dia nyatakan secara khusus bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Artinya saudara, bahwa di dalam kehidupan kita mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, baik secara umum yang dialami oleh semua orang yang hidup di dunia ini, tetapi kita juga mengalami kebaikan Tuhan secara khusus kalau saat ini saudara sudah percaya kepada
Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara. Nah, saat ini saudara, yang saya rindu kita renungkan bersama adalah bagaimana dan apa yang harusnya kita lakukan di dalam perjalanan hidup kita sebagai orang yang sudah mengalami kebaikan Tuhan. Itu yang saya rindu kita belajar, supaya melalui perenungan ini saudara, kerinduan saya kita menyadari kebaikan Tuhan dan kita hidup sebagaimana seharusnya sebagai orang yang telah mengalami kebaikan Tuhan. Saudara bisa bersaksi apa yang saudara rasakan. Apakah saudara mengalami atau menyadari kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup saudara? Dan atas kesadaran itu apa yang telah saudara lakukan atau apa yang akan saudara lakukan ke depan sebagai komitmen saudara setelah saudara merenungkan firman Tuhan ini. Puji Tuhan saudara, saya akan membacakan firman Tuhan ini lalu kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori. Artinya saya akan menggali firman Tuhan secara objektif dan saya akan menjelaskan secara sistematis. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan di pagi hari ini. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat pertama sampai ayat yang kelima, demikian firman Tuhan. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya, batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan satu rumah rohani bagi satu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Puji Tuhan saudara. Konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana Petrus menegaskan kepada penerima suratnya bahwa mereka telah mengalami satu kebaikan Tuhan yang tiada taranya, yaitu keselamatan jiwa. Di pasal 1 saudara, ayat 1 sampai ayat yang ke-25, di mana di sana Petrus menjelaskan tentang kelahiran kembali, tentang keselamatan dalam iman kepada Yesus Kristus. Dan jemaat-jemaat penerima surat Petrus ini adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Artinya mereka sudah mengalami kebaikan Tuhan secara khusus, yaitu keselamatan jiwa mereka. Jadi saudara, di sini di ayat yang ketiga dikatakan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Jadi kepada mereka yang telah mengecap kebaikan Tuhan, ada nasihat yang Petrus beri melalui firman Tuhan ini. Ada nasihat yang diberikan kepada jemaat-jemaat penerima suratnya, dan nasihat itu juga tertuju kepada saya dan saudara hari ini. Kita adalah orang-orang yang telah mengalami kebaikan Tuhan secara umum, tetapi kita juga sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita telah mengalami kebaikan Tuhan secara khusus. Dan jika kita telah benar-benar telah mengecap, menikmati, merasakan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu keselamatan jiwa kita saudara, dan berkat-berkat kasih karunia Tuhan yang Dia limpahkan bagi kita, maka sebagai orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan itu, maka yang ada 3 nasihat yang kita akan belajar. Nasihat yang pertama saudara, ada di ayat pertama, di sana dikatakan, karena itu. Karena apa? Karena kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Jadi sebagai orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Jadi saudara, nasihat pertama bagi orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan, supaya membuang segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah.
Kalau saya merangkum kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, dan fitnah, bisa dirangkum menjadi satu kata, saudara, yaitu dosa, karakter dosa, sifat dosa, perbuatan dosa. Karena itu, karena kamu telah mengecap segala kebaikan Tuhan, maka buanglah segala perbuatan, sikap, tindakan, karakter dosa. Itu yang dinasehatkan kepada jemaat-jemaat Tuhan penerima surat Petrus ini, saudara. Sebagai orang yang sudah menerima keselamatan, sebagai orang yang sudah mengecap kebaikan Tuhan, maka mereka dinasehatkan untuk membuang segala macam sifat, karakter, dan perbuatan dosa. Hari ini, sebagai orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan, di mana kita telah menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus, oleh anugerahnya, oleh kasih karunia-Nya, kita dilayakkan diselamatkan. Sehingga kita menerima keselamatan yang kekal, saudara. Kita menerima kehidupan yang kekal. Kita yang seharusnya binasa tetapi diselamatkan oleh Tuhan. Kita yang berdosa tetapi Dia tanggung dosa-dosa kita di kayu salib. Kita menerima keselamatan itu hanya melalui iman kepada Dia. Dan keselamatan itu dianugerahkan bagi kita. Karunia-karunia-Nya itu dianugerahkan bagi kita. Dan hari ini sebagai orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan, maka yang pertama, buanglah segala macam perbuatan, sikap, karakter dosa dari kehidupan kita. Hari ini, mari lihat kehidupan kita, saudara. Sebagai orang-orang yang telah mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan, sudahkah saudara hidup benar di hadapan Tuhan? Hidup menyingkirkan, membuang segala macam bentuk karakter dan sifat dosa dari kehidupan saudara? Sudahkah saudara hidup dalam kebenaran Tuhan? Membuang segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan hidup berdasarkan prinsip-prinsip firman Tuhan. Terlalu besar dan terlalu banyak kebaikan-kebaikannya yang telah kita alami, saudara. Hari ini mari coba renungkan kehidupan saudara. Mungkin ada saudara yang dalam kehidupan saudara diberkati oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Saudara dibuat Tuhan berhasil, saudara dibuat Tuhan beruntung, dan sebagainya dan sebagainya. Dan lebih istimewa lagi, kita diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Dan atas semuanya itu, hari ini, dengar saudara, buanglah segala macam bentuk dosa, perbuatan, sifat, karakter dosa dari kehidupan kita. Jangan sampai kita mengalami kebaikan Tuhan yang berlimpah, tetapi kita juga hidup dalam dosa yang berlimpah. Tetapi biarlah kita buang segala bentuk dosa, tetapi kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Buang segala dosa dari kehidupan saudara sebagai orang-orang yang telah mengalami kebaikan Tuhan. Kalau hari ini saudara berkata, ya, aku mengalami kebaikan Tuhan, aku diberkati, aku dijagai, aku dilindungi, hidupku diubahkan menjadi lebih baik, bahkan aku diselamatkan, dan sebagainya dan sebagainya. Kalau itu saudara alami hari ini, buanglah segala macam bentuk dosa. Kalau hari ini saudara mengalami dan menyadari betapa baiknya Tuhan, saudara sadar Dia berkorban menderita untuk saudara, hari ini yang menjadi bagian saya dan saudara adalah, mari kita buang segala macam bentuk dosa dari kehidupan kita. Itu yang pertama, saudara. Buang segala dosa dari kehidupan kita. Dan kemudian yang kedua, saudara, yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang telah mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Ayat yang keempat dikatakan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Yang kedua, orang-orang yang mengalami kebaikan Tuhan, mengecap kebaikan Tuhan, diperintahkan oleh firman Tuhan, datanglah kepadanya, yaitu kepada Yesus yang dihormat di hadirat Allah. Artinya kita diperintahkan untuk datang kepada Tuhan,
dekat kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, alangkah menyedihkannya hati Tuhan jika di dalam kehidupan anak-anaknya dia sudah berbuat baik, tetapi anak-anaknya menjauh dari dia. Bagaimana perasaan saudara sebagai orang tua jika saudara sudah berkorban, sudah memperjuangkan anak-anak saudara, tapi dia tidak ingat kepada saudara, bahkan dia menjauh dari saudara? Tentu saja itu menyakitkan saudara. Dan bayangkan hati Tuhan yang telah rela berkorban, rela menderita, bahkan rela mati di kayu salib, tetapi orang-orang yang dia selamatkan, orang-orang yang dia tebus, lupa sama sekali kepada dia, bahkan mereka hidup jauh dari dia. Bagaimana dengan saudara hari ini? Apakah saudara sedang dekat dengan Tuhan? Ataukah sebaliknya saudara jauh dari Tuhan, padahal Tuhan sudah begitu baik dalam kehidupan saudara? Saudaraku, mari kita gunakan waktu-waktu kita untuk hidup dekat dengan Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, karena Dia sudah begitu baik bagi setiap kita. Lalu kemudian yang terakhir saudara, sebagai orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan, maka nasihat firman Tuhan di ayat yang kelima, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan satu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Yang ketiga yang ditegaskan oleh firman Tuhan di sini sebagai orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan adalah supaya mereka mempersembahkan atau menyerahkan hidupnya siap dipakai oleh Tuhan untuk pembangunan suatu rumah rohani, artinya pembangunan umat Tuhan. Artinya sebagai orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan, kita harus serahkan hidup kita dipergunakan oleh Tuhan untuk pembangunan tubuhnya, dipergunakan oleh Tuhan untuk pelayanan, untuk dipakai di dalam pelayanan, untuk pembangunan satu imamat yang kudus. Bagaimana dengan saudara hari ini? Apakah saudara sedang hidup di dalam pelayanan? Apakah saudara sedang melakukan sesuatu, berbuat sesuatu untuk Tuhan? Atau jangan-jangan saudara, Allah sudah melakukan segalanya, mengorbankan segalanya bagi kita, sedangkan kita lupa untuk berbuat sesuatu bagi Tuhan? Biarlah hari ini hidupmu dipergunakan sebagai alat Tuhan. Baik tenaga, kalau saudara punya tenaga untuk melayani Tuhan, biarlah tenagamu engkau gunakan untuk melayani Tuhan. Kalau engkau punya waktu melayani Tuhan, biarlah engkau mempergunakan waktumu melayani Tuhan. Kalau engkau punya dana untuk melayani Tuhan, biarlah engkau mempergunakan danamu untuk melayani Tuhan. Artinya, biarlah serahkan hidup untuk melayani Tuhan sebagai orang yang telah mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur pagi hari ini, di mana sebelum kita melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, kembali kita sudah diberkati oleh firman Tuhan, bahwa kita adalah orang-orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan, baik kebaikannya secara umum yang telah kita alami, baik kebaikannya secara khusus yang Dia anugerahkan bagi kita, yaitu keselamatan jiwa kita, dan begitu banyak kebaikan-kebaikannya secara khusus yang Dia nyatakan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Dan sebagai orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan, maka yang pertama yang dinasihatkan firman Tuhan, buanglah segala karakter, sifat, dan perbuatan dosa. Hai orang-orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan, buanglah segala macam dosa dari kehidupan saudara. Dan yang kedua, datanglah mendekat kepada Tuhan. Sebagai orang yang telah mengecap kebaikannya, maka hidup kita harus semakin dekat kepada Dia. Dan yang ketiga, biarlah hidup kita dipergunakan sebagai alat Tuhan dalam pelayanan untuk melayani Tuhan. Biarlah hidup kita serahkan menjadi berkat bagi orang lain. Biarlah hidup kita serahkan dipakai oleh Tuhan bagi kemuliaan-Nya.
Puji Tuhan saudara, sungguh indah firman Tuhan bagi kita hari ini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi renungan bagi saudara dalam melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Mari sebentar lagi kita akan berdoa saudara buat segala aktivitas kita sepanjang hari ini. Namun sebelumnya, buat komitmen dalam hati saudara bahwa saudara akan melaksanakan dan menerapkan firman Tuhan sebagai orang-orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan. Biarlah firman Tuhan memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati saudara, meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, buat segala pergumulan saudara, buat profesi saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik, yang akan mendengar dan menjawab doa dan seruan kita, anak-anaknya. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini. Bapa yang baik, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama itu tertanam dalam hidup anak-anak-Mu untuk mereka terapkan dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Maka dengan demikian penyertaan-Mu nyata dalam hidup mereka. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Bapa yang baik, Tuhan kiranya menyertai anak-anak-Mu. Biarlah damai sejahtera Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuhi hati dan pikiran mereka dalam damai sejahtera-Mu, sehingga ketika mereka menjalani hari ini dalam penyertaan Tuhan, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah keberhasilan menjadi milik anak-anak-Mu. Tuhan nyatakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau menjadikan mereka berhasil, maka hidup mereka akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat buat pekerjaan-Mu, dan jadi berkat bagi keluarga dan banyak orang. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Hamba berdoa, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam apapun yang mereka kerjakan, sehingga ketika hikmat-Mu bekerja dalam hidup mereka, Tuhan akan menjadikan mereka berhasil. Bapa yang baik, kiranya hikmat daripada Tuhan memenuhi kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan jamah setiap anak-anak-Mu ini, sehingga mereka akan mengerjakan yang terbaik dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aktivitas dan kegiatan mereka di sepanjang hari ini. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, sesuai dengan apa yang mereka mampu, sesuai dengan apa yang mereka bisa. Karena ketika mereka mengerjakan yang terbaik, Engkau pun akan mengerjakan yang terbaik dalam hidup mereka. Engkau akan mencurahkan berkat yang terbaik dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Jadikan mereka berhasil di dalam perjalanan kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Saat ini hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu. Biarlah Tuhan memberkati mereka sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan. Engkau yang memberkati dan Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Engkau kiranya yang campur tangan di dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka tanam, Engkau jadikan mereka berhasil, sehingga kelak mereka akan menuai dengan penuh sorak-sorai dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para nelayan ya Tuhan, biarlah Tuhan juga memberkati mereka dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, profesi mereka sebagai nelayan. Biarlah Tuhan melimpahkan berkat-Mu bagi para nelayan, para pedagang juga Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, apapun yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan menjadikan mereka berhasil dalam usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang ya Tuhan. Hamba juga berdoa buat para buruh. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan sertai. Dan Tuhan kiranya mengangkat ekonomi mereka. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati para buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Jadikan mereka berhasil dalam usaha bisnis mereka, sehingga mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi berkat buat pekerjaan Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam segala usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba rindu ya Bapa, anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Engkau menolong dan memberkati segala usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu, bisnis mereka dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, berprofesi sebagai karyawan. Tuhan tolong kiranya mereka ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan yang mempromosikan mereka, Tuhan yang campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Ajar anak-anak-Mu untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaan mereka sebagai karyawan, sebagai pegawai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para PNS hamba berdoa, Tuhan jamah mereka kiranya mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini ya Tuhan, atas apa yang bangsa ini kerjakan dan berikan bagi mereka. Ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Berkati para PNS. Bapak yang baik, hamba juga berdoa buat TNI Polri. Tuhan jamah mereka, berkati hidup mereka. Ajar mereka juga melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Bapak yang baik, berkati kehidupan mereka untuk menjaga kedaulatan bangsa ini, untuk menjaga keamanan bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para TNI Polri dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai medis ya Tuhan. Tuhan campur tangan para medis, Tuhan berkati mereka, dokter, bidan, perawat, dan semua yang berprofesi sebagai medis. Tuhan tolong hidup mereka, Tuhan berkati hidup mereka. Ajar mereka melakukan yang terbaik dalam menangani pasien mereka ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada di dalam kondisi pengangguran. Mereka tidak punya pekerjaan ya Tuhan, padahal mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka hidupi. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya menjamah mereka, Tuhan kiranya memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, Tuhan kiranya membuka jalan, membuka pintu sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang terbaik dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan. Tuhan kiranya terus memberkati anak-anak-Mu, berikan mereka semangat,
Berikan mereka kekuatan terus. Berkati anak-anak-Mu yang sudah pensiun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, mungkin masih ada pekerjaan atau profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya memberkati ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati profesi anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi berkat ketika Engkau memberkati hidup mereka. Jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap profesi anak-anak-Mu. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa. Saat ini Tuhan, berkati kiranya keluarga anak-anak-Mu. Karena keharmonisan di tengah keluarga itu menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Itu sebabnya berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu. Suami, istri, anak-anak mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah keluarga dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, hamba juga berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, Tuhan kiranya mengaruniakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk berjaga-jaga dalam kesehatan mereka. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang mungkin sedang sakit saat ini, hamba berdoa Tuhan kiranya mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang sakit. Hamba berdoa biarlah segala penyakit Tuhan angkat dari kehidupan mereka, dan Tuhan beri kesehatan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang ditindih oleh beban berat, oleh persoalan, oleh masalah. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan mengangkat segala beban berat dan persoalan hidup mereka, masalah hidup mereka. Tuhan berikan jalan keluar, berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya memberi solusi bagi setiap masalah, persoalan dan beban kehidupan anak-anak-Mu. Masalah apapun itu, masalah kehidupan mereka, keluarga mereka, bisnis mereka, Tuhan tolong, Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus, saat ini hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu. Jadikan mereka berhasil dalam segala aspek kehidupan mereka, sehingga mereka akan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami. Kami datang kepadamu dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan saudara juga diteguhkan setelah saudara didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara setiap hari didoakan, silakan berlangganan dengan program ini saudara. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari jalani hari ini dengan cara yang terbaik, lakukan yang terbaik, dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hadapan tahta-Mu, ku sujud menyembah-Mu.
hadapan tatamu, ku bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji haleluya, sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang hadapan tatamu, bawa hati yang rindu. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu haleluya, sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu haleluya, sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Sembah puji-Mu haleluya, sembah tinggikan Kau mulia. Ku beri hormat, ku beri syukur bagi kemuliaan-Mu. Sembah puji-Mu haleluya, sembah tinggikan Kau mulia. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus. Penuhilah, puaskanlah dengan Roh-Mu yang kudus.
Sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut, nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan, namanya panggil kami Yesus, ku serukan sejak hidupku ditebus, jiwaku telah dipuaskan oleh nama-Mu yang kudus, nama yang gemar ku sebut, nama yang begitu indah, nama yang sanggup pulihkan, nama yang begitu manis, nama yang sanggup sembuhkan, namanya Kau Yesus, Yesus, ku serukan Yesus.